Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Khulasatu Ta'dhimi al-Ilmi, ya, ringkasan tentang pengagungan ilmu. Terakhir sampai muqaddimah, ya. Ya, amma ba'du fahadhihi min kitabi, maka inilah min kitabi dari kitabku Ta'dhimul Ilmi, dari kitabku yang berjudul Ta'dhimul Ilmi, pengagungan kepada ilmu, ya, pengagungan kepada ilmu. Khulasatul lafzi, ringkasan lafaz-lafaznya. Jadi kitab Ta'dhim Ilm tadi kan lebih panjang lafaz-lafaznya, kemudian diringkas di sini. Ya, jadi kitab Khulasah Ta'dhim Ilmi di sini ringkasan dari kitab Ta'dhimu al-Ilmi. Ya, jadi beliau punya dua kitab, kitab Ta'dhimul Ilmi dan Khulasatu Ta'dhimi al-Ilmi. Khulasatul lafzi, jadi ringkasan dari lafaz yang ada di kitab Ta'dhimul Ilmi. Uiddat, ini memang disiapkan biltiqatiha, dengan mengambil iltiqat itu pitik nek mangan jagung jenenge apa niku? Notoli, ya, njupuk milai ngoten lho, intine njupuki ngoten. Nek matuk kan pukulan, ini iltiqat itu njupuk sing wis ceblok ngoten lho. Iltiqat itu. Di situ terjemahnya apa? Telah dipilih inti-intinya. Ya, telah dipilih inti-intinya. Ya, iltiqat di sini mengambil, ya, mengambil yes kaya pitik nek mangan jagung gitu loh. Iltiqat, ngambil. Uiddat, jadi kitab yang khulasa ini dipersiapkan dengan cara apa? Biltiqatiha, dengan mengambil sebagian kata-kata dari kitab Ta'dhimul Ilmi. Limaqsadil hifdzi, memang tujuannya limaqsad, untuk tujuan al-hifdzi, biar bisa dihafal. Jadi kitab ini yang sekarang sama antum diringkas dari kitab yang lebih besar dengan tujuan supaya bisa dihafal oleh para penuntut ilmu. Fastukhrija, maka dikeluarkanlah minhu, dari kitab Ta'dhimul Ilmi tadi, lil manfaah,
untuk manfaat al-madhkurah yang disebutkan. Al-lubab, lubab itu yang inti-intinya ya, untuk manfaat yang inti-inti. Wa ju'ila fihil anmudats, karena dia diambil ya, diringkas dari kitab Ta'dhimul Ilmi. Wa ju'ila fihi, maka dia dijadikan al-unmudats sebagai permisalan ya, sebagai percontohan min kulli bab, dari setiap babnya ya, dari setiap babnya. Liyakuna, tujuannya apa? Liyakuna, untuk menjadikan fi nufusit thalabah, fi di dalam nufus itu jiwa, at-thalabah para penuntut ilmu syar'i, syamsan nahar ya, menjadi matahari di siang hari ya, jadi kitab ini diringkas, diambil inti-intinya saja, disajikan untuk para penuntut ilmu supaya apa? Menjadi penerang di siang hari. Wa yatarasyahu, sehingga mereka bisa lebih kokoh lagi ba'dahu, setelahnya, ilal amal, untuk bisa beramal, walidtikar, idtikar itu ya beramal terus menerus tadi. Fa as'alullaha, maka aku meminta kepada Allah, li, untukku, walahum, dan untuk mereka para penuntut ilmu syar'i, luzuma, supaya mereka bisa istiqomah, senantiasa berada di atas ma'aqidit ta'dhim, simpul-simpul pengagungan ilmu, simpul-simpul pengagungan ilmu. Wal fauza, dan kemenangan. Fauz itu kemenangan atau keberuntungan ya. Fauz itu keberuntungan. Wal fauza bi jawami'i, dengan mendapatkan jawami itu kata-kata yang singkat, padat, dan bermakna. Di sini diterjemahkan apa? Diterjemahkan secara makna, tidak secara lafadz. Jawami, jawami itu kata-kata yang ringkas, tapi maknanya sangat banyak. Tetapi di sini jawaminya bukan jawami kalam, tapi jawami fadl. Ya, jadi supaya mendapatkan keutamaan atau fadilah yang fadilahnya ringkat, padat, dan bermakna. Al-azim, yang agung, yang agung. Jadi intinya muqaddimah di sini apa? Intinya beliau menjelaskan bahwasanya kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilmi ini adalah ringkasan dari kitab Ta'dhimu Al-Ilm. Diringkas kata-katanya. Tujuannya untuk apa? Untuk dihafalkan para penuntut ilmu syar'i. Kenapa para penuntut ilmu syar'i kok perlu menghafalkan pembahasan tentang adab? Dikarenakan adab ini adalah syarat wajib orang itu berhasil mendapatkan ilmu syar'i. Tanpa adab, maka orang itu secerdas apapun itu akan terhalang dari ilmu syar'i. Ya, akan terhalang dari ilmu syar'i. Sehingga menghafalkan ringkasan-ringkasan yang pendek seperti ini untuk kemudian bisa diamalkan dan diterapkan di dalam kehidupan berilmu mereka ya, di dalam kehidupan berilmu mereka. Jadi intinya adab ini syarat wajib keberhasilan dalam proses menuntut ilmu syar'i. Tanpa adab thalabul ilmi, adab menuntut ilmu syar'i, maka orang sehebat apapun, modalnya sebanyak apapun, tidak akan berhasil di dalam jalan menuntut ilmu syar'i. Ya. Jadi intinya kitab ini diringkas untuk menjadi bahan hafalan, kemudian supaya bisa diamalkan dalam kehidupan belajar mereka. Kemudian beliau menutup dengan apa? Fas'alullah li walahum luzumal ma'aqidit ta'zim. Maka aku memohon kepada Allah untukku dan untuk mereka supaya semuanya bisa istiqomah, teguh di atas jalan pengagungan terhadap ilmu syar'i tersebut. Wal fauza, dan kemenangan, keberuntungan untuk mendapatkan fadilah, keutamaan yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau membuka muqaddimahnya dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menutupnya dengan puji-pujian dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kamalul adab. Ini adab yang sempurna.
membuka pembicaraan dengan muqaddimah, menutupnya juga dengan apa? Dengan tutupan yang indah. Ya, tidak langsung ngomong panjang lebar, kemudian berhenti tinggal pergi, itu nggak enak. Ya. Makanya kita kajian pun, kan kita kajian buka pakai apa? Pakai muqaddimah. Nanti selesai kita tutup dengan apa? Dengan tutupan yang bagus juga, dengan doa-doa, kemudian kafaratul majelis, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian baru salam. Itu adab di dalam berbicara. Ya, adab di dalam berbicara. Jadi tidak langsung to the point, tapi ada muqaddimahnya. Istilahnya bahasa kita cipika-cipikinya. Ya. Itu bahasa kita. Itu termasuk adab. Ya, termasuk adab. Baik, kita lanjutkan kepada muqaddimah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah, sesembahan. Ilah itu sesembahan, atau al-ma'luh atau al-ma'bud, atau yang disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi juga bahwasanya Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat Allah dan salamnya tersampaikan kepada Nabi kita, wa ala alihi, dan kepada atas keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, adadaman ta'allam ma'allam, jumlah yang belajar dan yang mengajar. Jadi doa ini untuk siapa? Dikhususkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, kemudian para keluarganya dan para sahabatnya, kemudian orang-orang yang belajar dan mengajar. Kemudian orang yang belajar dan mengajar. Belajar apa? Belajar ilmu syar'i. Belajar ilmu syar'i. Tapi kita lihat muqaddimah di situ. Di sini ada berapa lafaz di sini? Ada 4. Antum lihat. Bismillah. Kemudian apa? Kemudian alhamdulillah, kemudian syahadat, kemudian sholawat. Berarti sempurna atau tidak? Sempurna, karena mencakup empat perkara. Dari basmalah, kemudian hamdalah, kemudian syahadat, kemudian sholawat. Ini yang paling sempurna. Alhamdulillah, ini sudah cukup. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, ini adalah syahadat tauhid. Ini syahadat tauhid. Syahadat itu iqrar, pengakuan. Syahadat itu kesaksian. Kesaksian itu apa? Melihat dengan mata langsung. Jadi seakan-akan kita melihat langsung, menyaksikan bahwasanya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti melazimkan apa? Tidak boleh mentasarrufkan atau memindahkan atau melencengkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kelaziman, konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Tidak boleh diperuntukkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadat tauhid, kemudian yang kedua syahadat ittiba. Syahadat ittiba. Syahadat Muhammad abduhu wa rasuluh. Ini syahadat pengakuan bahwasannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz hamba ini menunjukkan apa? Ini bantahan kepada orang-orang yang gulu, berlebihan di dalam menyanjung Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang menyanjung berlebihan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ada enggak orang yang berlebihan di dalam menyanjung Nabi Muhammad? Jawabannya banyak. Jadi mereka mengatakan alam semesta ini semuanya diciptakan karena apa? Nurnya Nabi Muhammad ini berlebihan. Jadi Nabi Muhammad abdun, artinya apa? Hamba, sama seperti kita, manusia biasa. Cuma bedanya kita dengan beliau apa? Kita hamba-hamba Allah, Rasulullah juga hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya kita dengan beliau, beliau adalah Rasuluh, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bukan utusan langsung. Kita bukan utusan langsung, sehingga kita tidak akan mendapatkan
wahyu dari malaikatnya. Jadi jangan bermimpi kita bakal apa? Suatu saat kita bakal dapat wahyu dari malaikat gitu. Itu enggak mungkin ya. Karena apa? Wahyu dari malaikat hanya khusus untuk para nabi dan para rasul. Kemudian kalau ada yang berkata begini misalnya, Ustadz, saya kemarin pernah ditemui sama malaikat gitu. Kita percaya atau tidak? Misalkan dia orangnya jujur, gak pernah bohong misalnya. Kita percaya? Kenapa tidak? Lah ya ini kan orangnya jujur gitu, nggak pernah bohong. Terus dia bilang, saya kemarin ditemui malaikat ya, pas lagi makan bakso misalnya. Kita percaya atau tidak? Kita katakan ini ucapan dusta, ini ucapan omong kosong. Dikarenakan apa? Kita tidak tahu itu yang di samping kita malaikat atau setan gitu loh. Coba bayangkan, antum bayangkan di dalam hadis Jibril, masih hafal hadis Jibril? Ketika Nabi Muhammad duduk bersama para sahabatnya, kemudian datang seorang laki-laki yang ganteng, pakaian putih bersih, rambutnya hitam. Ingat hadis ini. Bainama rajulun bainama nahnu inda Nabi dan seterusnya. Kemudian si laki-laki ini datang. Ya, datang kepada Nabi, kemudian langsung doprok duduk, kakinya, dengkulnya dipepetkan dengan dengkulnya Nabi SAW. Kemudian tangannya langsung ditaruh di pahanya Nabi SAW. Fa'ajibna lah, maka kami heran. Siapa yang bilang heran ini? Umar bin Khattab. Saya ngomong Umar bin Khattab, dari sampean sapa malan. Umar wae eneng malaikat teko, gak ngerti nek iku malaikat. Lah kok sampean teko-teko ujuk-ujuk langsung ngaku-ngaku aku dingin bar mangan malaikat apa? Mangan bakso karo malaikat misalnya. Maka ini kedustaan. Jadi tidak akan ada manusia yang tahu kalau dia berjumpa dengan malaikat. Mustahil ada yang tahu. Nah, kenapa Umar kok tahu kalau ini adalah malaikat? Sakbare dikandani Kanjeng Nabi. Berarti setelah wafatnya Nabi tidak ada satupun orang yang bakal tahu kalau dia sedang dijumpai oleh para malaikat. Kapan manusia itu tahu kalau dia dijumpai malaikat? Jawabannya kapan? Saiki maksudnya saiki. Ya nek es mlebu kuburan lagi ngerti. Lagi jelas oh iku malaikat itu. Nek saya urip gak bakal ngerti kalau itu adalah malaikat atau bukan. Berarti nek eneng wong sing kondo-kondo diingi bar perang no Palestina, eneng apa pesawate Israel ditabrak karo malaikat berkuda, berarti apa? Kita katakan kita tidak percaya. Nek sakelas Umar tok gak ngerti nek iku malaikat, berarti apa meneh sing saliyane Umar. Umar kan waline para wali to cara ngono. Ya setan sang wedi liwat dalan sing bar dilewati Umar. Ya apa meneh saliyane Umar gak bakal ngerti. Ya. Berarti intinya tidak akan ada manusia yang mendapatkan wahyu dari malaikat sampai kiamat, ya, sampai kiamat. Berarti yang dapat wahyu cuma Nabi Muhammad SAW. Setelah itu sudah tertutup. Ya, ini menjadi akidah kita. Ya. Jadi antum jangan gampang percaya sama orang yang ngaku-ngaku ketemu malaikat Jibril. Ya. Jadi nggak ada. Sudah tidak ada manusia yang bisa berjumpa dengan malaikat Jibril. Jadi bedanya kita dengan Nabi Muhammad, bedanya kita manusia biasa, beliau manusia biasa, kelebihannya dapat wahyu dari malaikat Jibril. Dan dengan itu beliau diangkat menjadi Rasulullah, ya, diangkat menjadi Rasulullah. Maknanya Rasulullah itu apa? Utusan Allah. Maknanya utusan Allah itu apa? Maknanya utusan Allah berarti beliau dapat wahyu dari malaikat, malaikat dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahyu tadi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu disampaikan kepada kita. Berarti kita wajib apa? Wajib mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kewajiban kita terhadap lafaz Rasulullah itu apa?
tasdiquhu fima akhbar. Percaya apa wae sing dikabarno Kanjeng Nabi. Itu yang pertama. Tasdiquhu fima akhbar. Percaya apa wae sing dikabarno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya nek gak percaya karo Kanjeng Nabi Muhammad, maka mau percaya kepada siapa? Di dalam tata cara beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak punya jalan di dalam metode tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Melewati orang ini. Yaitu yang bernama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang pertama konsekuensi kita menyatakan Muhammad adalah Rasulullah itu apa? Tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Percaya apa wae sing disampaikno, sing dikabarno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, konsekuensi kesaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah adalah wa ta'atuhu fima amar. Wis ditaati apa wae sing diperintahno Kanjeng Nabi. Nurut apa wae sing diperintahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi yang kedua. Ya, jadi ta'atuhu fima amar. Wis taat marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa wae sing diperintahno. Sing ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan, menjauhi apa wae sing dilarang Kanjeng Nabi. Ya, menjauhi, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, wa alla ya'badallahu illa bima syara'. Wa alla ya'badallahu illa bima syara'a. Ora oleh nyembah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora oleh beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat atau apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi yang pertama kudu percaya apa wae sing disampaikan Kanjeng Nabi. Yang kedua kudu nurut terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa wae sing dilarang wajib ditinggalkan dan dijauhi. Sing keempat, gak oleh nglakoni ibadah kecuali dengan apa yang telah dituntunkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nek wong Islam ngaku Islam tapi di dalam tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala digawe-gawe dhewe, berarti apa? Wis gak ngakoni syahadat Rasulullah. Mulane konsekuensi syahadat ini wis apa sing digawa Kanjeng Nabi, wis iku wae, aja gawe-gawe dhewe, aja diluwehi, aja dikurangi. Wis sing diperintah iku sing dilakoni, sing dilarang iku sing ditinggalkan, maka itu sudah cukup bagi kita semua. Kabar-kabar yang disampaikan beliau ya kita percayai. Nanti bakal terjadi begini, bakal terjadi begitu, semuanya kita percaya. Tidak boleh satupun itu didustakan. Tidak boleh didustakan. Makanya kabar-kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib kita ketahui dan kita lihat apakah itu sahih atau bukan. Kalau sahih maka kita percayai dan kita amalkan. Kalau tidak maka kita tinggalkan. Misalnya malam nisfu Sa'ban biasanya hadisnya apa? Hadis yang terkait dengan nisfu Sa'ban. Kayaknya sing apal berarti rene sing melok berarti. Hadis apa nih ya? Biasanya sing hadis maudhu tok bertebaran.
Jadi sing hadis maudhu diamalno, sing hadis sahih malah dimusuhi. Iki ciri-ciri ahlu bid'ah seperti itu. Yang hadis sahih gak diamalno, malah sing digoleki sing hadis sing sifate dhaif sing digoleki. Gawe mendukung perbuatan bid'ah yang dia lakukan. Ini misalnya kayak maulid, mati-matian golek hadis yang wakil hadisnya, tapi rata-rata palsu dan hadisnya lemah. Baik. Kemudian sholawat, ini kemarin sudah kita bahas, kemudian kita masuk amma ba'du. Ini perpindahan, ya, berpindah dari muqaddimah kepada muqaddimah atau tujuan menulis kitab ini. Ya. Kalau tadi yang muqaddimah pertama itu penjelasan tentang kitab ini adalah ringkasan dari kitab Ta'dhimu al-Ilmi. Sekarang yang muqaddimah yang kedua ini penjelasan urgensi kenapa kita harus mengagungkan ilmu syar'i tersebut. Ya. Baik, fa inna hadzal abdi minal ilmi, maka sak temene haddo iku bagian al abdi seorang hamba minal ilmi dari ilmu, ya, dari ilmu syar'i tersebut. Jadi ilmu kan kita pelajari. Awak dhewe oleh sak piro? Paham maksudnya kalimat ini? Ya. Jadi had di sini bagian seorang hamba minal ilmi dari ilmu syar'i yang dia pelajari tadi, iku bagiannya sak piro akeh, mauqufun, iki tergantung, mauquf berhenti, tergantung ala hadzi qalbihi, tergantung sejauh mana hadzi qalbihi, bagian yang ada di dalam hati dia, min ta'zimihi, di dalam mengagungkan ilmu tersebut, wa ijlalihi, dan ijlal di situ diterjemahkan apa? Ijlal memuliakan, yang mengagungkan sama aja. Jadi istilahnya gini, ya. Awakmu belajar ilmu syar'i, ini tergantung hati iki lho. Pengagungannya kepada ilmu sak piro gede nih. Berarti nek pengagungannya kepada ilmu syar'i gede, berarti dia menuntut ilmu syar'i tadi, yaitu yang bakal dia dapatkan. Tapi budal ngaji wis ketok aras-arasen, berarti apa? Berarti yang bakal dia dapatkan yuk aras-arasen itu tadi. Jadi ngefek ati ini terhadap ilmu yang bakal dia ambil tadi, karek atine piye? Legowo, gelem sabar, gelem pegel-pegelan atau tidak. Jadi sejauh mana hati seseorang terhadap ilmu, yaitu ilmu yang bakal dia dapati. Ini maksudnya paragraf yang di sini. Ini maksudnya paragraf yang ini. Faman imtala'a qalbuhu, maka sapa wong sing imtala'a penuh qalbuhu hatinya bi ta'dhimil ilmi, dengan pengagungan terhadap ilmu, wa ijlalih, dan memuliakannya, sholaha, maka dia cocok apik an yakuna mahallan lah, untuk menjadi tempat bernaungnya ilmu tersebut. Ya. Jadi nek atine wong tadi apik, ya, sangat cinta kepada ilmu, benar-benar mengagungkan ilmu syar'i, berarti hati ini sing cocok apa? Dinggoni mendeke ilmu tadi. Sampai sini paham? Ya. Jadi ati iku nek apik, ya iki berarti ini panggone mencelok ilmu. Tapi ati nek elek, ilmu ini bendal, bahasanya gitu. Ya. Ora iso masuk, ya. Jadi wis lawange masih nang jero kok apa? Berantakan, ya, kira-kira bakal mlebu atau tidak? Jadi ibaratnya ilmu tadi bakal mlebu nang jero omah. Omah iki wis siap disediakan atau tidak? Ya, mertamu masih jero omahe gak karu-karuan, meledak misalnya, yang balik metu maneh. Jadi hati tadi kalau sudah penuh dengan pengagungan kepada ilmu, maka ilmu tadi akan mencolok kepada hati tadi. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fi qalbi, dan biqadri sesuai nuqsan, dengan kurangnya haibah itu wibawa, ya. Wibawa ilmu fil qalbi, di dalam hatinya, yanqusu haddul abdi minhu, maka sesuai itulah bagian hamba tadi dari ilmu tadi berkurang. Jadi semakin berkurang, ya, wibawa ilmu di dalam hatinya, alah ilmu belajar apa iki? Belajar adab. Mangsane wong ngene iki wong preman to piye? Kon belajar adab bareng. Nah, berarti nek nyepelekan berarti apa? Ya berarti sesuai dengan itu dia berkurang bagian yang bakal dia ambil.
Makanya ketika orang itu datang kepada majelis ilmu, sing pertama apa? Ati dipeksa iki perkara sing penting. Ya, iki perkara sing apik sing bakal tak jupuk. Nek ora, ya berarti apa? Enggak bakal dapat. Makanya kita bisa melihat wong nek nyepelekno ilmu, gak ngarah budal ngaji. Ya atau tidak? Jawabannya ya. Makanya kebanyakan orang itu menganggap apa? Alah ilmu agama sing penting kan wayahe mati engko ditahlili misalnya ngono. Ya model kaya ngene iki dijak ngaji ra ngarah budal. Karena apa? Nyepelekno ilmu warisane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana ilmu ini bisa mendatangi dia? Maka kalau dia mau serius, ya ilmu bakal datang kepada dia. Semakin berkurang ya semakin berkurang pula bagian dia dari ilmu yang bakal dia dapatkan. Hatta yakuna, sampai dia menjadi minal qulub, termasuk golongan hati-hati, qalbun, hati laisa fihi, yang tidak ada di dalamnya syai'un minal ilmi, sedikit pun dari ilmu. Jadi wong nek semakin menyepelekan ilmu, suwe-suwe blas gak budal ngaji blas, sehingga secuil pun dia tidak mendapatkan ilmu syar'i tersebut. Ya, dan ini banyak kejadian seperti itu. Jadi orang menyepelekan akhirnya nyuwes rata budal ngaji, tidak pernah berangkat ngaji. Maka ini perlu untuk diperingatkan bahwasanya ilmu syar'i itu perkara yang sangat penting, jangan disepelekan. Ilmu syar'i yang berbentuk apapun jangan disepelekan, semuanya penting. Faman 'azzamal ilma, maka siapa yang mengagungkan ilmu syar'i tersebut, lahat anwaruhu alaihi. Lahat anwaruhu, lahat di sini lahat nampak terang, anwaruhu cahayanya tadi, alaihi atas orang yang mengagungkan ilmu tersebut. Wa wafadat, dan akan datang kepadanya rusulu, utusan-utusan, fununihi, jenis-jenis keilmuan yang ada tadi, ilaihi, kepada orang tersebut. Walam yakun lihimmatihi ghayatun, dan dia tidak memiliki himmah, keinginan, ghayatun, tujuan, illa talaqqihi, kecuali hanya mengambilnya. Wala li nafsihi ladzatun, dan tidak pula untuk dirinya ladzatun, rasa kenikmatan, illal fikru fihi, kecuali hanya memikirkan ilmu tadi. Wa ka'anna, dan seakan-akan Abu Muhammad Ad-Darimi Al-Hafidh, yang bergelar Hafidh, lamaha, memberikan isyarat hadzal ma'na, untuk makna ini, yaitu makna apa? Sejauh mana orang itu mengagungkan ilmu, maka sejauh itu pula cahaya yang terang benderang tadi datang kepadanya. Fa khatama kitab al-ilmi, maka beliau menutup kitabnya dengan kitab al-ilmu, min sunanihi, dari kitab sunnahnya, al-musamma, yang bernama al-musnid al-jami', bibabin, dengan sebuah bab, fi i'dhamil ilmi, di dalam mengagungkan ilmu syar'i. Siapa yang paham paragraf ini? Ya. Jadi orang itu semakin, jika dia mau mengagungkan ilmu syar'i, maka ini akan menjadi terang benderang. Tapi orang tidak mau mengagungkan ilmu syar'i, maka masih gelap, ya. Maka masih gelap, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Jadi orang ingin mendapatkan ilmu syar'i dan dia benar-benar memikirkan ilmu syar'i tersebut, maka dia akan mendapatkan perkara tersebut. Ada nih jam pinten? Kurang pinten? Kurang? 38 nih, kurang sadengkas. Yes, dikebut. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Musnid Al-Jami' disebutkan bab kitabul ilmi, yang membahas tentang pengagungan kepada ilmu. Seakan-akan
pengagungan kepada ilmu ini bagian yang wajib orang itu mengambil ilmu syar'i. Bahkan dalam hadis pun banyak kitab-kitab hadis yang diseselkan ke dalamnya pembahasan tentang apa? Pengagungan kepada ilmu. Kitab Bulughul Maram misalnya, itu dibahas juga. Ada kitab Al-Jami' yang membahas apa? Tentang adab-adab penuntut ilmu. Kitab Al-Majmu' miliknya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, syarahnya kitab Muhadzab dalam mazhab Syafi'i, muqaddimahnya juga membahas tentang apa? Tentang ilmu. Jadi para ulama itu sangat perhatian tentang pembahasan apa? Adab menuntut ilmu syar'i. Karena ini berisi pengagungan kepada ilmu syar'i tersebut. Jadi ini permisalan kitabnya Abu Muhammad Ad-Darimi, disebutkan di dalamnya pembahasan khusus tentang pengagungan ilmu syar'i ya. Jadi dalam kitab-kitab yang lain juga banyak. Wa a'wanu syai'in, dan perkara yang paling bisa membantu seseorang alal wusul, untuk bisa sampai ila i'dhamil ilmi wa ijlalih, untuk dia bisa mengagungkan ilmu dan mengagungkannya. Sekarang ilmu di dalam hati kita, di dalam dada kita, ini perkara yang penting apa tidak? Orang yang baru belajar ilmu syar'i terkadang apa? Isek ora ngerti pentingnya ilmu syar'i. Nah, kitab ini tujuannya apa? Memberitahukan titik-titik atau poin-poin penting yang bisa membantu kita untuk bisa maksimal di dalam cinta mengagungkan ilmu syar'i tersebut. Jadi wong nek ujuk-ujuk langsung kan seneng kepada ilmu syar'i, ilmu agama, ora gampang. Makanya banyak orang diajak ngaji ora gelem budal karena tidak ada pengagungan kepada ilmu syar'i tersebut. Maka dia butuh poin-poin khusus yang mengenalkan dia karena apa belajar ilmu syar'i kok penting, dan kenapa kita harus mengagungkan ilmu syar'i tersebut. Ini ada cara-caranya. Jadi cara yang paling penting biar kita bisa sampai kepada tahapan kita mengagungkan ilmu syar'i, diantaranya apa? Ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi. Kita mengenali simpul-simpul pengagungan kepada ilmu syar'i tersebut. Wahiyal usulul jami'ah, dan dia adalah pondasi-pondasi dasar yang jami'ah, seakan-akan dia rumus ya. Rumus khusus supaya kita bisa mengagungkan ilmu syar'i. Al-muhaqqiqah li'azamatil ilmi fil qalbi, yang benar-benar bisa menyampaikan kita kepada pengagungan ilmu syar'i di dalam hati. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi, maka sapa wong sing gelem mengambil simpul-simpul tadi, maka dia akan benar-benar bisa mengagungkan ilmu syar'i, mujillan lah, dan memuliakan ilmu syar'i tersebut. Man dhayyaha fali nafsihi adha'a, sapa sing gak nganggep simpul-simpul tadi, ora dianggap penting, maka sejauh itu dia akan menyia-nyiakan kesempatan di dalam mengagungkan ilmu syar'i. Wali hawahu ata'a, sehingga dia hanya taat kepada hawa nafsunya. Fala yalumanna, maka jangan mencela in fatara anhu, jika dia futur dari ilmu syar'i, illa nafsah, kecuali dia mencela siapa? Dirinya sendiri. Yadaka au kata wafuka nafakh. Waman la yukrim al-ilma la yukrimuhul ilmu. Sapa sing gak gelem mulyakno ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Iku sing nggone kurung iku maknane apa iku? Tanganmu yang mengikat, mulutmu yang meniup ya. Tanganmu yang mengikat, mulutmu yang meniup ya. Jadi intinya semuanya tergantung dengan kata-kata kita, dengan lisan kita, gelem atau tidak. Sampai di sini kajian kita. Insya Allah kita di kajian ke depan masuk kepada simpul yang pertama, bagaimana caranya kita mengagungkan ilmu syar'i tersebut. Barakallahu fikum. Kita tutup kajian sesi pertama ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.